ini kita akan masuk ke materi hukum Faraday, yaitu kita akan bahas hukum Faraday yang ke-1 dan yang kedua. Hukum Faraday pertama menyatakan massa zat yang dihasilkan itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang melewati sel elektrolit tersebut. Jadi kalau misalkan digambarkan seperti ini ya, seperti sel elektrolisis yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk perumusannya, jadi untuk hukum Faraday 1, ini rumusnya adalah W sama dengan E dikali T dikali I dibagi 96.500, atau W itu sama dengan E dikali F, karena F ini itu rumusnya T dikali I per 96.500, atau bisa juga W sama dengan E dikali C per 96.500, karena C ini sendiri itu rumusnya T kali I ya. Adapun W ini adalah berat zat atau endapan yang terjadi, ini satuannya dalam bentuk gram. Terus I ini adalah kuat arus dalam satuan ampere. Sementara E adalah berat ekuivalen zat, dimana ini bisa dicari dengan menggunakan rumus massa atom relatif per valensi. Valensi ini bisa dikatakan bilangan oksidasinya ya, atau kalau dalam bentuk molekul bisa MR, massa molekul relatif dibagi valensi totalnya. Sedangkan T itu adalah waktu dalam satuan detik atau sekon. Jadi 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron atau sama dengan 96.500 kolom. Sedangkan 1 kolom itu sama dengan 1 ampere dikali 1 detik. Ya, ini rumus untuk hukum Faraday yang pertama ya. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi misalkan contoh soalnya, jika larutan Ag ini adalah perak, dialiri listrik 10 ampere selama 1 jam, maka pada katode akan diendapkan logam perak sebanyak titik-titik, di mana atom relatifnya Ag itu adalah 108. Jadi kita jawab di sini. Di pertama-tama kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Jadi yang diketahui di sini adalah I atau arus listriknya ya, yaitu 10 ampere. Sementara waktunya atau T-nya itu 1 jam. Jadi ini kita jadikan ke dalam satuan detik, yaitu 3600 detik atau sekon. Sehingga kita masukkan ke rumus hukum Faraday pertama, W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Dimana E di sini kita cari E Ag atau E peraknya itu sama dengan AR Ag per bilangan oksidasi Ag. Dimana BOAg di sini itu bisa kita cari dengan menggunakan reaksi ionisasi AgNO3 ya. Itu Ag plus 1 plus E per 3 min 1, sehingga kita dapatkan BOAg itu sama dengan plus 1. Sehingga kita masukkan ke rumusnya, AR Ag itu 108 plus 1 sama dengan 108. Baru kita masukkan ke rumus hukum Faraday pertamanya, yaitu E nya 108, I nya 10, terus T nya 3600 per 96.500, sehingga dihasilkan berat peraknya adalah 40,29 gram. Kita lanjutkan ke hukum Faraday kedua. Di mana hukum Faraday kedua ini berbunyi, jika dua elektrolisis menggunakan arus yang sama, maka massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu atau zat tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita ingin
muatan ya, menggunakan arus yang sama. Jadi rumus dari hukum Faraday 2 ini sama dengan W1 dibagi W2 sama dengan ekivalen 1 dibagi ekivalen 2, di mana W1 W2 ini adalah berat endapan zat 1 berbanding berat dengan endapan zat yang kedua, ini dalam satuan gram. Sementara E ini adalah berat ekivalen zat pertama, itu akan berbanding dengan berat ekivalen zat kedua, di mana ekivalen ini bisa dicari dengan AR per muatan kationnya atau bilangan oksidasinya ya. Contohnya, dua buah sel masing-masing berisi larutan NiSO4 dan larutan CuSO4 dielektrolisis bersama-sama. Pada sel pertama mengendapkan logam Ni sebanyak 1,18 gram, sedangkan pada sel kedua logam Cu mengendap sebanyak titik-titik 8 gram. Diketahui di sini ArCu sama dengan 64 dan Ni sama dengan 59. Bagaimana cara menjawabnya? Jadi pertama-tama NiSO4 dan CuSO4 ini sama-sama memiliki anion yaitu sulfat. Dimana sulfat ini SO4 itu muatannya adalah 2-min. Artinya di sini bisa didapatkan kation dari keduanya ini. Jadi SO4 2-min biar dia jadi 0 muatannya, maka otomatis Ni ini jadi 2, muatannya 12. Begitu juga yang Cu, jadi muatannya 12 atau plus 2. Sehingga langsung kita masukkan ke rumus Faraday 2. W1 dibagi W2, W1-nya Ni12, W2-nya Cu12, sedangkan ekivalennya Ni12 per ekivalen Cu12. Di sini W1 atau berat dari Ni itu sama dengan 1,18 gram. Sementara W2-nya ini ditanyakan, ini yang ditanyakan ya. Terus ekivalen Ni2+, ini ekivalennya bisa kita cari dari rumusnya, yaitu AR per muatannya, muatan kationnya. AR dari Ni berapa? 59 ya. Jadi 59 per 2. 2 ini dapat dari mana? Dari ini, dari muatan Ni2. Terus 64 dari ArCu ya. Ini ArCu, AR per muatan dari Cu-nya juga sama 2. Sehingga diperoleh W2-nya atau berat dari endapan Cu-nya itu sama dengan 1,28 gram. Ya, sekian materi kita hari ini untuk hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan melalui WA atau di kolom komentar di Classroom. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum